Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini, sore ini, kita akan mengulangi sedikit sama mereview yang kemarin terkait dengan instalasi Laravel. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil instalasi Laravel, nanti di foldernya ini akan muncul file-file dan direktori seperti ini ya. Nah, ada satu file khusus namanya artisan ya. Nah, file artisan ini yang warna hijau ini itu adalah file untuk melaksanakan atau menjalankan aplikasi atau sintak-sintak Laravel di terminal ya. Jadi cara memanggilnya pakai sintak PHP artisan. Nah, ini ketika di enter nanti akan muncul perintah-perintah atau sintak apa saja yang bisa dijalankan di bawah artisan Laravel. Nah, kita coba dulu ya. Kita coba salah satu aja, PHP artisan apa versi ya. Nah, itu PHP artisan mainv. Nah, ini akan menampilkan versi Laravel, nanti versi 12.19. Nah, ini yang lainnya apa? Coba kita coba tes. About. Ya, untuk perintah atau manualnya bisa dibaca di sebelahnya. Kita pakai yang sering dipanggil aja ya. PHP Artisan About. Nah, ini untuk menampilkan environment, kemudian driver-driver apa saja yang sudah di-load ya. Nah, ini environment-nya ini ya PHP 848, kemudian Laravel-nya versi sekian, 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 terus nama aplikasinya Alkoma Studio dan seterusnya ya. Bisa dibaca atau disimak ketika menjalankan perintah PHP Artisan About. Nah, itu terus kemudian untuk yang basic, nah kita menggunakan database. Nah, ketika membuat aplikasi Laravel awal yang kemarin, kita menggunakan perintah migration ya, migration atau migrate. Nah, dan membuat model. Nah, nih make model ya, ini ya. Nah, model adalah kelas dalam PHP yang mewakili suatu skema database ya, yang ini pelajaran model sudah diterangkan dulu di pelajaran tentang MVC PHP ya. Jadi struktur aplikasi Laravel ini dibagi tiga ya, yaitu model view controller ya. Nah, untuk tugas yang lalu sudah kita bimbing, sudah kita perintahkan untuk membuat view ya. View itu tampilan, tampilan yang atau template yang sudah dikumpulkan teman-teman. Nah, sekarang untuk yang back end kita mulai dari mendesain model atau database ya, ya diagram lah kalau dalam penggambaran diagramnya. Nah, ini ya. Nah, kemudian eh, migration. Nah, migration adalah suatu sintak dalam Laravel untuk membuat tabel atau membuat skema definition, definisi tabel ya. Nah, jadi dalam aplikasi yang kemarin, kita buka dulu ya. Load. Kita kan membuat aplikasi backend, Alkmaar Studio. Nah,
Di dalam aplikasi tersebut sudah kita buat satu tabel yang namanya tabel project. Nah, ini tabel project ini. Nah, kalau biasanya saya membuat model itu sekaligus membuat skema definition atau migrationnya ya. Nah, dalam Laravel namanya migration ya, membuat tabel atau kolom baru, skema struktur tabelnya ya. Nah, migration pada Laravel adalah fitur yang digunakan untuk mengelola struktur database secara terorganisir. Jadi untuk membuat tabel atau struktur database menggunakan migration ya. Untuk melihat status migration yang sudah ada, kita panggil perintah PHP artisan migrate status. Nah, ini untuk melihat status eh, migration apa yang sudah dijalankan. Nah, ini kan cuma satu ya, yang sudah kita buat tadi. Yang awal kan user. Ya, user kan udah bawanya filamen. Kemudian tabel create projects ya. Nah, ini create projects. Ini ya, create project. Nah, sekarang kita akan eh, berimprovisasi ya. Di kita bermain-main dulu di bagian migration dulu sama model karena ini fondasi penting dalam membuat aplikasi ya, yaitu database-nya. Nah, ini kan sudah ada tabel project. Nah, misalkan kita coba buka juga di database-nya ya. Kita cek di database-nya menggunakan Postgre ya, pakai PG admin bukanya. Nah, nah, dalam migration ini ada beberapa sintak bawaan ya. Kita coba satu ya, yang sering dipakai itu rollback. Nah, PHP artisan migrate rollback. Nah, kalau rollback berarti akan kembali ke last database definition ya. Terakhir apa? Nah, ini kita running ini. Nah, dia akan merollback. Kita cek statusnya. Nah, status. Nah, dia akan merollback ini definisi sebelumnya. Nah, di pending. Nah, kita cek di database. Ini di tabel di database Alkoma Studio, kemudian di tabel skema, kemudian di subnya, subtabelnya tabels. Nah, ini tabel-tabel apa yang muncul di sini. Nah, ini di sini tabel project tidak ada karena sudah kita rollback. Nah, kita untuk mendefinisikan atau menjalankan migration, kita ketik PHP artisan migrate. Nah, nih. Nah, ini untuk menjalankan migration lagi. Nah, kita cek di sini apakah berjalan, apakah sudah terisi. Ya, kita refresh ya di tabel ini, kita refresh. Nah, sudah masuk ya nih tabel project. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, ini di kolomnya akan muncul seperti ini ya, sesuai dengan definisi ya. Nah, oke. Kalau kita pengen merollback lagi, bisa pakai rollback. Nah, gimana kalau rollback lagi? Nah, kalau rollback lagi akan kembali ke definisi awal. Kita lihat statusnya.
yang depending semuanya ya. Nah, kita rollback lagi apakah bisa? Karena sudah mentok, nothing to rollback berarti sudah habis ya. Nah, kita cek di sini di database ini apakah tabelnya udah hilang. Nah, nah, ini udah hilang ya, tinggal satu ya. Tinggal tabel migration saja. Nah, ini tabel yang paling awal di Laravel ya tabel migration. Nah, untuk memunculkan lagi kita perintahkan PHP artisan migrate. Nah, ini. Nah, dia akan menjalankan pendefinisian tabel lagi. Seperti itu ya. Kita cek di sini, kita refresh. Nah, ini muncul lagi ya, nah, tabel-tabelnya. Oke, itu untuk sintak untuk membuat migration. Nah, sekarang saya mau membuat migration lagi. Nah, eh, biasanya migration itu kan mendefinisikan suatu model. Nah, untuk lebih singkatnya, eh, biasanya saya membuatnya menggunakan ini, sekaligus membuat model ya. PHP artisan make, make apa model. Nah, ini. Nah, kita misalkan membuat model kategori. Oke, untuk nama model dibuat dalam bentuk bahasa Inggris. Semuanya dalam Laravel menggunakan bahasa Inggris, jadi biasakan. Untuk nama model menggunakan bahasa Inggris, kemudian bentuknya singular. Singular itu kata kata benda, nouns kata benda tunggal ya, mufrad. Kalau Arabnya mufrad. Nah, kata benda, noun kata benda yang singular, yang satu. Nah, kategori. Kita buat nama model kategori. Kemudian enter. Nah, kemudian ketika membuat kategori ada perintah lagi apakah akan membuat seeder. Nah, seeder akan kita pelajari nanti ya. Kita lewati dulu. Nah, kita tambahkan migration saja dulu. Migration. Nah, ya yang polisai dan yang lain ini kita lewatkan aja. Yang penting-penting dulu kita buat migration. Nah, oke kalau udah oke kita enter. Nah, nih berarti ini sudah membuat file model dan migrationnya atau membuat pendefinisian tabelnya. Kita cek di sintaknya, ini ada file baru namanya create categories. Nah, dalam Laravel pembuatan tabel, penamaan tabel itu dalam bentuk kata jamak atau kata plural nouns, plural nouns. Bahasa Inggrisnya itu kata benda jamak. Nah, kalau kategori di bagian sini, di bagian model app models ini ya, models. Jadi kalau menggunakan framework Laravel kita mengikuti pola atau struktur direktorinya. Nah, untuk file model ada di bagian app models ini ya. Nah, di kategori ini. Nah, ya paham ya? Nah, sekarang kita ingin mendefinisikan kategorinya. Nah, kita untuk kategori ada beberapa tipe ya. Tipe yang sering dipakai string. String ya, string ya karakter lah, string. Nah, string kita kasih nama name ya, name. Nah, terus ini ada cukup name. Panjangnya misalkan 100. Nah, itu ya. Oke, kita minum dulu.
Oke, kita cek status migrasinya di PHP Artisan Migrate status. Nah, ini ada yang pending satu yaitu create kategoris ya. Oke, untuk penomoran. Nah, penomoran satu dan sebagainya itu urut urut pendefinisian migrate-nya. Nah, ini kalau kita eksekusi migrate, nah berarti kan antriannya kan antrian selanjutnya antrian dua. Ini ya. Nah, kita cek statusnya. Nah, antrian dua ini ya. Run, berjalan. Batch-nya, batch antriannya, batch 2. Kita cek di database-nya. Nah, ini menambah satu ya. Nah, di kategori sini ya. Nah, kategoris. Oke, cukup paham nggih? Nah, sekarang kita ingin memperbaiki tabel projects. Nah, di tabel projects ini kurang satu ya. Kita ingin mendefinisikan bahwa suatu project itu eh, belongs to atau terhubung ke suatu tabel. Nah, kita ingin belongs to terhubung ke kategori. Nah, berarti kita membuat tambahan definisi tabel. Nah, itu udah ada nih. Pakai AI seperti ini, boleh. Atau pakai yang model manual. Kalau Ana biasanya pakai ini, integer kategori ID. Nah, ini sama. Ini kalau yang foreign ID ini berarti terhubung ke tabel lainnya. Nah, untuk yang biasanya untuk agar lebih fleksibel, saya menggunakan integer kategori ID. Nah, bisa juga nggak masalah. Ini salah satu ya. Nah, untuk pemula mending pakai yang bawah, tabel integer kategori ID. Ini berarti mendefinisikan kolom kategori ID dengan tipe integer atau angka ya. Nah, oke, kita kalau belum dijalankan ini belum muncul ya. Nah, kita cek di sini nggak muncul karena belum dijalankan migrationnya di tabel project. Nah, ini belum muncul yang kolomnya ya. Nah, biar muncul kita running migrationnya, kita ulangi atau kita rollback. Nah, untuk menjalankan semuanya bisa menggunakan PHP atau migrate refresh. Nah, ini apa? Untuk reset dan rerun all migration. Ya, pakai ini. PHP atau migrate refresh. Copy aja. PHP artisan migrate refresh. Nah, itu akan mengulangi ya, mengdrop dan membuat lagi database-nya atau tabelnya. Mau habis nih. Oh, ya udah. Oke, kita cek di admin-nya. Nah, kita refresh lagi. Nah, PHP artisan migrate status. Nah, batch-nya akan satu semua ya, karena kita mengulangi batch-nya dari awal. Batch-nya satu lagi.
Nah, kita cek di sini di tabel project sudah berubah ya. Nah, ini sudah nambah kategori ID. Nah, oke. Jadi pendefinisian dalam aplikasi kalau dulu sebelum ada Laravel itu manual ya. Kita buat database, kemudian kita buat ini klik kanan, terus new tabel, create tabel, kan ribet ini. Harus masukkan satu persatu dan sebagainya, bla 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 kan capek. Nah, dengan bantuan Laravel, nah kita bisa membuat definisi tabel atau membuat database menggunakan migration file ya. Ini migration file. Jadi lebih lebih mudah, lebih apa ya? Kalau dalam pemrograman itu lebih estetik, nah lebih canggih lah, sophisticated. Nah, oke. Kita tambahkan lagi satu mungkin ya, satu tabel lagi namanya apa enaknya? Setelah project, kemudian komentar. Nah, misalkan kita tambah tabel komentar atau bukan komentar, testimoni ya, testimoni ya. Nah, daripada pusing-pusing pakai AI ya, buatkan migration untuk tabel testimoni. Dan jangan lupa menggunakan Google Translate. Translate. Nah, ini biar kita tahu bahasa Inggrisnya ini tuh apa. Nah, biar tidak salah bahasa Inggrisnya. Testimoni. Testimoni. Nah, testimonial nih. Nah, copy ya. Oke, disalin. Kita membuat satu tabel lagi. PHP Artisan Make Model. Kita namai testimonial. Paste. P-nya besar. Enter. Migration. Oke. Nah, sudah jadi. Kita buka di file migrationnya tadi. Nah, testimonial ini. Nah, testimonial. Kemudian kita buka AI tadi. Kita kopikan aja. Nih. Nah, testimoni. Bahasa Indonesia nih. Wah, ya kira-kira aja ya. Nama pesan ya. Nama pesan. Nah, tabel string name. Nah, name kemudian position udah tahu ya nih ya. Pakai AI position message ya. Image company. Udah itu cukup lah. Nah, ini kemudian oh ya testimoni ini akan belongs to atau merefer ke project integer integer project ID tidak boleh kosong. Nah, oke. Apa tuh nullable? Nullable itu apakah boleh kosong? Nah, apakah boleh nul? Nah, itu yang kata-kata ini untuk nambah ini ya. Nah, terus kita jalankan migrationnya. PHP Artisan migrate. Nah, oke, akan seperti itu done. Kita lihat statusnya. Nah, sudah masuk tabel testimonial ini ya. Di batch kedua kita cek di PG admin, di refresh.
di tabel testimonial. Ini ya, testimonial. Oke, kolomnya sudah sesuai dengan tadi. Oke ya, itu aja dulu ya untuk hari ini karena ini untuk Zoom-nya terbatas waktunya cuma 30 menit. Mungkin besok sudah acara meeting. Besok sore lagi kita sambung insya Allah ya. Selesai jam 4 insya Allah kita sambung lagi untuk membahas seeder. Nah, seeder itu adalah isian default suatu tabel. Jadi kita sudah membuat tabel tadi tiga ya, tabel kategori, tabel project, dan testimoni. Nah, kita akan mencoba besok mengisi isian bawaan atau default dari suatu tabel menggunakan fitur database seeder. Oke. Oke, dari kami cukup sekian. Jika ada kesalahan mungkin dari saya sendiri, jika ada pertanyaan, silakan bisa tanya di grup WhatsApp. Oke, oke kami akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.